Baru merupakan salah satu kabupaten paling selatan yang ada di Kalimantan Selatan. Pulau kecil ini mempunyai banyak cerita dan misteri di dalamnya. Selain itu, banyak potensi wisata yang masih belum terjamah dan juga terekspos yang tidak kalah menariknya dengan destinasi wisata yang sudah terkenal. Mayoritas objek wisatanya masih asri dan masih terlindungi. Alhasil, banyak argumen yang mengatakan bahwa Kota Baru merupakan Bali keduanya yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, setiap kota pasti memiliki keunggulannya tersendiri untuk memikat hati para wisatawan. Berikut rekomendasi tempat wisata di Kota Baru terhits yang wajib untuk kalian kunjungi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Pulau Samber Gelap. Pulau ini beberapa tahun terakhir menjadi buah bibir di kalangan para pecinta traveling. Pantainya yang menawan serta keindahan bawah lautnya menjadi daya tarik utama di pulau ini. Yang kedua ada Pantai Teluk Tamiang. Yang paling terkenal dari Teluk Tamiang adalah ekosistem terumbu karangnya. Berbagai jenis terumbu karang dengan ukuran super besar bukan barang langka lagi di sini. Inilah surganya para pecinta wisata bawah laut. Selain itu, pantainya pun juga tidak kalah menawan. Dari ibu kota Kabupaten Kota Baru, kamu bisa menuju pantai nan cantik ini hanya dengan menggunakan transportasi darat. Yang ketiga, ada Pantai Gendambaan atas Sarang Tiung. Tidak jauh dari pusat kota, di pantai ini kita dapat menikmati matahari terbit karena letaknya yang berada di timur. Sementara itu, di belakangnya terdapat sebuah bukit yang menambah panorama keindahan pada pantai ini. Dan yang terakhir ada Siri Laut. Siri Laut merupakan salah satu tempat wisata andalan yang ada di Kota Baru. Di tempat wisata ini, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan laut dengan ombak yang tidak terlalu begitu besar. Kamu dapat menikmati waktu matahari terbenam sambil menyantap kelapa muda atau jagung bakar. Kamu jangan khawatir dengan fasilitas penunjang yang ada di tempat ini, sebab Siri Laut memiliki fasilitas penunjang yang terbilang cukup lengkap. Selain terkenal dengan keindahan wisata alamnya, Kota Baru juga terkenal dengan cerita mistis di dalamnya. Entah benar atau tidak, sisi mistis misteri yang belum terungkap memancing orang untuk mengetahuinya, termasuk cerita tentang kota gaib Saranjana. Saranjana disebut-sebut sebagai kota gaib yang secara administratif atau di dunia nyata masuk Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saranjana konon adalah kerajaan atau kota besar alam gaib, letaknya di bagian selatan Pulau Laut. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit yang mengaku pernah masuk ke kotanya. Namun pembuktian secara ilmiah memang belum ada, hanya cerita dari mulut ke mulut. Kisah mistis mengenai kota Saranjana yang cukup populer hingga saat ini, salah satunya adalah kisah mengenai pemesanan sejumlah alat berat dari Jakarta yang membuat kaget pemerintah setempat. Peristiwa ini terjadi sekitar pada tahun 1980-an. Semua alat berat dengan nilai fantastis ini dipesan oleh seseorang dengan alamat kota tujuan Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana secara dunia nyata atau administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini pun melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Sayangnya, fenomena ini tidak dapat disaksikan oleh semua orang. Konon katanya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat menampakkan kota gaib ini. Beredarnya informasi ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait kota gaib Saranjana ini, Al-Quran telah menginformasikan kepada kita tentang jin dan kemampuannya yang sangat fenomenal, yang tertuang dalam Quran Surah As-Sabah ayat 13, yang artinya mereka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya sama seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surah As-Sabah ayat 13. Selain itu, dikisahkan juga bahwa para jin juga membantu Nabi Sulaiman ketika merenovasi Baitul Maqdis karena banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini terjadi pada tahun 1000 sebelum Masehi. Akan tetapi, wafatnya Nabi Sulaiman tidak diketahui oleh seorang pun termasuk bangsa jin. Para jin terus bekerja membangun bangunan. Menurut beberapa sumber disebutkan bahwa bangunan tersebut adalah Baitul Maqdis atau yang sering kita kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Hingga Masjid Al-Aqsa rampung, para jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat ketika tongkat yang menyangga jasad Nabi Sulaiman rapuh dimakan rayap hingga jasadnya tersungkur ke tanah. Dengan demikian, berdasarkan informasi Al-Quran yang telah dijelaskan tadi, dapat diketahui bahwa bangsa jin sudah dapat membuat gedung-gedung pencakar langit dan benda-benda yang bentuk dan ukurannya sangat fenomenal. Dapat diketahui juga bahwa teknologi yang digunakan bangsa jin kala itu terkategori telah maju dan modern.